Hai semuanya, selamat malam. Welcome back to Pegita Channel. Senang bisa ketemu lagi. Hari ini aku mau bahas yang kemarin gak sempet aku YouTubein karena aku sibuk ya. Ini rambut aku lagi kayak singa hari ini ya. Memang orang kalau maga naksyatra itu rambutnya kayak singa ya. Nah, hari ini kita mau bahas 3 tahun ke depan ya. Jadi supaya kita persiapan dari sekarang apa sih yang akan kita hadapi gitu ya. Nah, yang pertama 2023 itu tahun kelinci ya. Jadi tahun kelinci ini kalau di Chinese astrologi, kelinci itu dianggap sebagai reinkarnasinya bulan ya. Makanya orang-orang yang sionya kelinci itu identik dengan halus, friendly, lembut, tutur katanya pelan ya. Saya punya anak yang sionya kelinci ya seperti itu ya. Dan sio kelinci ini juga orangnya terlihat ya tenang ya, dan mereka sangat optimis dan mereka sangat oportunis ya. Nah, jadi eh, di tahun kelinci 2023 kita bisa expect situasi yang tidak hingar-bingar lagi seperti sekarang. Dan biasanya tahun kelinci identik dengan peace ya, kedamaian, identik dengan ketenangan, identik dengan waktu untuk keluarga, waktu untuk me time, dan biasanya waktu untuk bersosialisasi gitu. Nah, itu yang bisa kita harapkan di tahun kelinci nanti ya. Kalau misalnya ditanya apakah yang tidak menyenangkan dari tahun kelinci, itu adalah lamban ya. Jadi semuanya berjalan lamban gitu ya. Jadi buat kalian yang biasa ritme cepet, kalian yang agresif, misalnya kalian sio macan atau sio kerbau, atau sio ayam gitu ya, yang aktif, sio-sio yang aktif memang rasanya sulit untuk bisa melewati tahun kelinci ya, karena memang ritmenya sangat-sangat berbeda. Sama aja seperti tahun ini, tahun macan yang agresif, jadi sio-sio yang lamban, sio-sio yang tenang itu juga mengalami kesulitan untuk beradaptasi ya. Nah, lalu bagaimana sekarang dengan tahun naga ya? Nah, kalau tahun naga ini yang paling berbahagia tentunya adalah tikus dan monyet ya. Nah, tahun naga ini agak-agak istimewa buat orang Chinese karena adalah tahun yang dianggap paling baik untuk punya anak, melahirkan ya. Jadi biasanya ada baby booming setiap tahun naga, dan biasanya orang Chinese memang selalu merencanakan supaya bisa melahirkan di tahun naga, dan orang Chinese paling tidak mau melahirkan di tahun macan ya. Jadi kalau naga itu kan dianggap binatang kesayangan dewa ya, sedangkan macan itu dianggap predator ya. Jadi tentunya kalau nanti tahun naga akan banyak sekali orang yang operasi sesar, akan banyak sekali orang yang hamil, terutama di Cina atau di kalangan orang Chinese di seluruh dunia. They expect to have a baby di tahun naga ya. Dan saya nggak tahu apakah kalian udah tahu atau enggak, biasanya naga itu memang hidupnya nyaman ya. Saya punya klien
sio naga, dan saya sangat pengalaman berhadapan dengan orang-orang yang sionya naga. Karena mereka binatang kesayangan Tuhan, sio kesayangan Tuhan, biasanya hidupnya nyaman, hidupnya itu tidak perlu effort terlalu berat ya. Dan sering mereka cenderung sangat dimudahkan oleh pemilik alam semesta. Jadi kita jarang melihat orang yang sionya naga yang susah banget hidupnya, itu jarang gitu ya. Dan sio naga ini terkenal sangat-sangat penolong, amat sangat penolong, dan bahkan ada legendanya. Jadi gini, ceritanya itu adalah naga itu kan satu-satunya sio yang bisa terbang ya, sio yang menguasai langit. Dan waktu perlombaan yang diadakan oleh dewa itu sebenarnya diharapkan menang itu adalah bukan tikus pastinya gitu ya. Yang diharapkan menang adalah naga, karena naga adalah kesayangan Tuhan, kesayangan dewa ya. Nah, tapi naga ini sangat-sangat penolong dan sangat-sangat mudah untuk tersentuh hatinya ya. Jadi waktu perlombaan ceritanya saat semua udah mulai berpacu ya itu, si naga ini melihat si kelinci terjepit kakinya di antara kayu ya. Dan kelinci yang lemah tak berdaya ini ya, jadi kelinci itu dianggap binatang yang paling lemah dari 12 sio ya. Nah, si kelinci ini gak ada yang nolong karena semua sibuk ingin jadi pemenang. Nah, naga langsung berhenti dan dia langsung sibuk menolong kelinci dengan dia menggunakan menghembuskan api ke dalam kayu yang menghipit si kelinci ini, sehingga kelinci bisa keluar dari himpitan kayu ya. Dan akhirnya naga baru bisa bertarung lagi, bisa ikut berlomba lagi setelah dia selesai menolong kelinci ya. Alhasil seperti yang kita semua tahu, pemenangnya tentunya bukan naga, tapi melihat kebaikan hati naga, dia tetap selamanya jadi binatang kesayangan dewa. Jadi kalau kalian punya teman-teman yang sionya naga, yang hidupnya tak sulit gitu ya, itu memang adalah hadiah dari para dewa ya, karena kebaikan hati naga. Yes, for real, klien saya yang paling baik hati itu biasanya naga ya. Dan memang di tahun kelinci 2023 nanti, catat ya kalau kalian kelinci, kalian bisa berharap pertolongan dari naga ya. Jadi sama ceritanya, bukan sama ya, mirip ceritanya dengan tikus dan kerbau yang meskipun tikus menipu kerbau, tapi they stay best friends forever ya. Sama dengan kelinci dan naga. Jadi kelinci always hormat, kelinci always dibantu sama naga. Jadi kalau kalian kelinci, baik-baiklah kepada naga, karena yang akan menolong kalian sepanjang 2023 adalah naga ya. Nah, gimana di tahun naga? Nah, di tahun naga ini kalian bisa expect, karena naga ini gak rusuh gitu ya, dan mereka punya kehidupan sendiri, dan mereka punya standar sendiri, mereka punya pandangan hidup sendiri yang mungkin buat orang lain susah untuk dimengerti ya. Dan di tahun naga biasanya orang itu dipaksa untuk mengikuti rule atau mengikuti sistem atau mengikuti tata cara, tata kelola
yang nggak biasanya gitu ya. Jadi banyak perubahan-perubahan di tahun naga yang kalau kalian gak siap itu sering terjadi di tahun naga, karena memang nature-nya tahun naga, aturan main berubah, aturan tata kelola berubah seperti itu ya. Dan biasanya di tahun naga itu kegiatan-kegiatan sosial itu akan menjamur ya gitu, atau kegiatan-kegiatan sosial bisa kita lihat, kita jumpai atau kita ikut serta, karena memang naga itu adalah tahun naga adalah tahun yang penuh dengan kegiatan sosial, mirip seperti tahun macan ya. Cuman memang tahun naga jauh-jauh lebih friendly ya. Dan naga ini terkenal dengan petualangan ya. Jadi di tahun naga kita banyak melihat petualangan-petualangan yang jadi viral nantinya, dari petualangan alam, petualangan yang olahraga petualangan, atau petualangan cinta mungkin ya. Dan di tahun naga itu biasanya juga orang jadi sangat-sangat intuisi gitu ya. Jadi di tahun naga biasanya orang senang memulai segala sesuatu yang baru ya, karena memang naga seperti itu. Tapi naga punya kelemahan. Tahun naga punya kelemahan itu biasanya di tahun naga orang itu suka panic attack gitu ya. Orang mudah panik gitu ya, dan orang mudah khawatir, orang mudah merasa terganggu ya. Apalagi kalau yang kehidupannya udah tenang gitu ya, udah mapan, tiba-tiba harus berubah sistem, tiba-tiba harus berubah tata kelola. Jadi tahun naga 2024 ini tentunya tidak mudah juga buat sebagian orang gitu ya. Dan tahun naga itu elemennya sudah berubah ya. Jadi kalau tahun ini elemennya air, 2023 elemennya masih air, tahun 2024 elemennya kayu ya. Dan kalau tahun kelinci itu dianggap sebagai tahun yang istilahnya tuh reinkarnasinya bulan, dan tahun naga itu dianggap identik dengan kemegahannya matahari gitu ya. Jadi memang biasanya akan ada tokoh-tokoh politik yang bersinar di tahun naga ya. Jadi seperti kalau kalian ingat ya, itu tahun 2012 ya, itu adalah tahun saat Bapak Jokowi mulainya moncer ya. Setahun saat Bapak Jokowi itu mulai bersinar ya. Jadi memang di tahun naga biasanya ada tuh orang-orang yang naik ke permukaan dan bersinar ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan tahun ular ya? Tahun ular itu tahun 2025 itu elemennya juga kayu greenwood ya gitu, ular. Nah, ular ini agak misterius ya, unpredictable, dan ular ini di tahun ular benar-benar nggak ketebak banget mana yang baik, mana yang jahat, nggak ketebak banget, segala sesuatunya akan mengarah kemana gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian main kripto, main saham, itu tuh tahun-tahun penuh tahun-tahun yang nggak ketebak gitu ya. Dan biasanya di tahun ular itu ular ini kan
kelihatannya diem gitu ya, tapi sebenarnya ular itu bekerja keras ya, dan ular itu nggak pernah menyerah ya, pantang menyerah. Nah, jadi di tahun ular di tahun 2025 itu yang bisa survive adalah yang bekerja keras, yang bisa survive itu adalah yang tidak menyerah gitu ya. Dan di tahun ular itu juga eh, apa ya, uang itu eh, uang ya, karena ular itu selalu identik dengan dia mendapatkan lebih dari yang dia butuhkan gitu. Jadi kalau kalian bersinergi dengan alam semesta, mestinya di tahun ular itu tidak terlalu sulit mencari uang. Jadi kalau setiap tahun ular itu biasanya saham itu akan moncer, kripto itu tahun 2013 itu mulainya naik ke permukaan ya. Lalu juga ekonomi juga itu moncer, karena tahun ular itu identik dengan bisnis juga oke gitu setiap tahun ular, karena tahun ular identik dengan adanya uang yang lebih dari yang kita butuhkan ya. Dan kalau tahun naga dan tahun ular ini nanti jatuhnya elemennya kayu ya, tentunya sudah berbeda hawanya dengan tahun-tahun yang elemennya air ya. Dan kalau yang elemennya kayu ini biasanya rapuh gitu ya, bukan rapuh gimana ya, artinya uh, uh, sangat rentan ya, rentan. Jadi orang-orang tuh rentan godaan, rentan patah semangat, rentan frustrasi, rentan menyerah ya. Dan pertumbuhannya itu ya lamban gitu ya, kayak pohon. Dan bisnis-bisnis yang yang naik ke permukaan juga berbeda sekali dengan tahun air ya gitu. Jadi sebenarnya 3 tahun ke depan ini ya, aku tidak sekhawatir waktu 2020, 2021, 2022 dan 2000 ya. Aku tuh lebih khawatir 2020, 2021, 2022. Kenapa? Tahun tikus itu identik dengan masalah dan penyakit gitu ya. Karena tikus ini kalau berkumpul lebih dari satu dia bisa bikin sakit sedunia gitu ya. Dan segala jenis virus dan lain-lain itu biasanya keluarnya di tahun tikus ya. Tapi memang tikus ini sangat survival ya. Jadi memang kita harus punya kemampuan untuk survive di setiap tahun tikus. Jadi tahun tikus itu mengkhawatirkan. Tahun kerbau itu juga sangat mengkhawatirkan buat saya ya. Jadi kayak tahun kerbau itu tahun yang melelahkan, tahun yang harus kerja keras tapi hasilnya nggak sepadan gitu ya. Walaupun tahun tikus di tahun kerbau itu friendly banget gitu ya, dan diuntungkan gitu. Nah, lalu juga tahun macan, saya selalu paranoid setiap berhadapan dengan tahun macan. Tahun macan identik dengan pren makan pren, sengkat menyengkat, persaingan yang vulgar, identik dengan pengkhianatan, identik dengan bencana alam, identik dengan uang berapa aja habis gitu ya. Nah, saya sangat tidak khawatir dengan 3 tahun yang akan ada di depan saya nanti. 2023 itu kelinci, walaupun tikus nggak terlalu friendly dengan tahun kelinci gitu ya. Lalu tahun naga itu adalah tahun yang selalu saya tunggu gitu ya. Dan tahun ular ini juga tahun yang mestinya penuh kelimpahan ya. Jadi ya nggak ada alasan untuk untuk khawatir gitu ya. Jadi sekarang kembali lagi ke kalian harus benar-benar
mempersiapkan diri untuk 3 tahun yang ada di depan gitu ya. Misalnya kayak sekarang kalian macan gitu ya, dan hidup kalian berat banget gitu ya, hidup kalian capek banget gitu dengan segala permasalahannya. Jadi itu nggak akan selamanya seperti itu gitu ya. Misalnya tidak ada kesulitan yang tidak berakhir, tidak ada pesta yang tidak berakhir gitu. Yang perlu kalian tahu di depan mata kalian 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan tuh ada apa gitu ya. Sama kayak nanti di depan kita ini udah nggak terasa, udah tinggal 8 bulan lagi kita akan berhadapan dengan tahun less than 8 months I think. Kita akan berhadapan dengan tahun kelinci gitu ya. Lalu nanti nggak terasa setahun itu cepet banget kita berhadapan dengan tahun naga gitu ya, tahun yang tahun yang mega mega achievement gitu ya. Lalu nanti dan tahun 2024 tuh tahun naga tuh tahunnya kita akan ganti presiden ya gitu ya. Dan itu tahun naga ini benar-benar tahun yang benar-benar kita diuji gitu ya nanti ya gitu. Apakah Tuhan kasihan sama kita gitu ya, bangsa Indonesia ini gitu. Karena Indonesia ini kan sionya ayam ya. Jadi kita harus tahu nanti di tahun naga ini seperti apa ya. Tapi mestinya sih nggak usah terlalu khawatir karena nggak tai sui, nggak sui po gitu ya. Indonesia will be okay di tahun pemilu nanti gitu. Dan sampai di sini. Kalau kalian kepengen konsultasi, silahkan DM Instagram Pegita 2019. Kalian siapin tempat, tanggal, dan jam lahir kalian dan list pertanyaan kalian. So enjoy, selamat berbuka buat kalian semua. Selamat menikmati, selamat menjalani ibadah puasa. Oke, I love you. Bye.